Halo semuanya, selamat datang di video pertama dari kurs pemrograman web. Dalam video kali ini, saya akan mengenalkan fondasi awal kita dalam belajar HTML. HTML merupakan bahasa yang menampilkan halaman web. HTML merupakan dokumen description atau dokumen markup language. HTML itu bukan bahasa pemrograman. Ia bukan bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, dan lainnya. Karena HTML ini tidak digunakan untuk mengimplementasikan algoritma pemrograman. Jadi, dia lebih ke struktur halaman web. Bahasa lebih mudahnya itu adalah desain tampilan web. Itulah mengapa HTML itu disebut juga sebagai bahasa front-end. Analoginya begini, jika kita membuka halaman web facebook.com, maka yang tampil itu adalah front-end. Kita akan melihat tampilan desain web, warna web, kemudian ada desain form, dan lain-lain. Nah, itu semua adalah front-end yang biasa dibuat dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian jika kita melakukan registrasi dan mengisi form, setelah itu kita akan melakukan submit. Nah, agar data itu tersimpan, itulah berarti teknologi backend, yaitu menggunakan algoritma pemrograman seperti PHP dan lain-lain. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Untuk menulis halaman HTML, kita perlu aplikasi atau software text editor. Ada 3 text editor yang cukup populer yang banyak digunakan oleh pemrograman front-end. Yang pertama ada Atom.io, kemudian ada Sublime Text, dan yang ketiga ada Notepad++. Namun, pada kurs kali ini saya akan menggunakan Sublime Text. Nah, kenapa saya menggunakan Sublime Text? Karena saya sudah mencoba menggunakan Atom.io, tapi aplikasinya cukup berat. Notepad++ juga lumayan ringan. Tapi karena saya sudah sering menggunakan Sublime Text, maka saya akan menggunakan Sublime Text pada video kali ini. Nah, jika ingin menggunakan text editor Sublime Text, kalian bisa mendownloadnya di web sublimetext.com/3. Setelah download Sublime Text, silakan install aplikasinya. Setelah itu jalankan dan akan muncul sebuah text editor kosong seperti gambar ini. Selanjutnya kita akan mulai menuliskan tag pertama HTML, yaitu doctype HTML. Tag ini merupakan penanda bahwasannya dokumen ini merupakan dokumen HTML. Nah, jadi jika kita ingin membuat web HTML, maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menuliskan penanda doctype HTML ini. Sebelum lanjut menuliskan tag HTML berikutnya, ada baiknya kita simpan dulu dokumen HTML kita ini, Ctrl+S atau pilih file, kemudian save. Nah, untuk halaman HTML kita bisa menyimpannya dimanapun kalian suka. Nah, saya akan menyimpan dokumen HTML pertama ini pada drive E, kemudian project, dan saya pilih folder pemrograman web. Nah, saya akan membuat nama filenya menjadi HTML pertama. Kemudian jangan lupa tambahkan type file HTML di ujungnya, yaitu berarti HTML pertama.html. Setelah itu kita save. Nah, setelah kita save, dokumen kita sudah menjadi dokumen HTML. Terlihat di sini ada penanda warna yang mudah untuk kita pahami. Selanjutnya, kita akan menuliskan markup teks pertama kita, yaitu tag HTML. Tag HTML ini selalu ada pada semua dokumen HTML, dan markup teks itu dituliskan secara berpasangan. Karena kita menuliskan di sini HTML, maka kita menuliskan tutup HTML. Nah, itulah pasangannya, ada buka dan jangan lupa ditutup. Setelah itu, di dalam HTML ada 2 tag yang sangat penting. Tag ini pasti ada pada semua dokumen HTML, yaitu tag head. Kita tuliskan di sini head dan jangan lupa kita tutup. Dan tag kedua yaitu tag body, kita tutup juga. Nah,
head dan body ini hampir ada di semua dokumen HTML ya. Jadi harus kita hafal, kita ingat. Kemudian di tag head ini banyak digunakan untuk menspesifikasikan beberapa informasi penting mengenai halaman web seperti meta, file CSS, file JavaScript, dan juga title atau judul halaman web. Ketika kita membuka halaman web, maka halaman pertama yang di-load pertama kali adalah tag head ini. Nah, jadi tag head ini sangat penting. Kita akan coba menuliskan sebuah meta di head. Kita buat meta di dalam head, yaitu meta charset UTF-8. Ini hanya sebuah tipe aja, tipe filenya yaitu UTF-8. Nah, fungsi dari meta ini adalah untuk menspesifikasikan karakter coding yang kita gunakan. Selanjutnya, kita akan membuat title. Kita buat tag title di sini, kita buka title, lalu kita tutup. Jangan lupa kita tutup dulu. Kemudian di antara title ini kita isi dengan judulnya, yaitu kita buat di sini halaman pertama. Oke, cukup dua ini dulu yang kita tuliskan di head. Kemudian kita akan ke body. Di bagian body ini bisa dibilang inilah isi dari web. Semua isi yang ditampilkan di web itu semuanya dideskripsikan di body ini. Kita akan mencoba membuat heading atau teks. Kita buat di sini H1, H itu heading, kemudian 1 itu besarnya font. Tutup headingnya, H1-nya kita tutup. Kemudian kita buat di sini isinya adalah pengenalan HTML. Oke, judulnya sudah kita buat. Kemudian kita buat lagi di sini P. Kemudian kita tutup. P itu paragraf. Ya, jadi kita buat di sini isi paragrafnya. Kita isi dengan halaman pertama pengenalan HTML. Oke, kita akan buat satu lagi di bawah sini. Kita tambahkan di bawah lagi dengan H3. Kita tutup. Lalu di H3 ini kita buat di sini pengenalan HTML lanjutan. Oke, kita ke bawah lagi. Kita buat P-nya lagi. Yaitu di sini kita isi dengan halaman lanjutan pengenalan HTML. Oke, ini dulu pengenalan HTML yang pertama videonya. Kita simpan dokumennya, Ctrl S. Selanjutnya kita jalankan file HTML yang sudah kita buat tadi. Kita buka folder penyimpanannya, lalu kita double klik. Nah, selanjutnya akan otomatis dijalankan pada browser. Nah, kalian bisa pilih mau menggunakan Google Chrome atau Mozilla. Nah, contohnya saya di sini menggunakan Google Chrome. Nah, ini hasilnya. Kita lihat tadi, inilah hasil yang kita buat tadi. Kita lihat di sini ada title atau judul halaman web. Semua web pasti ada titlenya, seperti ini nanti tampilnya. Kemudian ini nama file yang kita buat tadi, dan ini adalah H1 atau heading. Semakin kecil angkanya, fontnya semakin besar, ya. Semakin besar angkanya, fontnya semakin kecil. Kemudian ini adalah P-nya atau paragraf. Nah, ini dia di bawah H1 ada H3, ukurannya lebih kecil dari H1. Kemudian juga ada P-nya di sini.
Untuk lebih jelasnya lagi, kita dapat melakukan inspect pada halaman web kita ini. Caranya, klik kanan pada browser, lalu kita pilih inspect dan akan terlihat tag-tag HTML yang kita buat tadi. Nah, jika kita sorot ke tagnya, maka akan ditunjukkan di manakah tag tersebut ditampilkan. Oke, cukup sekian materi pengenalan HTML pada course pemrograman web. Sampai jumpa pada video course pemrograman web berikutnya. Terima kasih.